Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhana Maufirozain. Di sini akan mempresentasikan tentang cara memahami individu untuk keperluan bimbingan dan konseling. Jadi, memahami individu atau seseorang itu merupakan perbuatan yang tidak mudah. Perlu metode atau pendekatan khusus supaya pihak berkepentingan bisa memahami individu tertentu secara utuh. Dengan memahami individu, seseorang akan bisa memperlakukan individu itu sebagaimana mestinya. Tentunya itu juga kelak dapat menolong individu ketika ia dalam masalah. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pemahaman individu atau konseling. Apa itu pemahaman individu? Pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi atau masalah-masalah yang ada pada individu atau kelompok individu. Cara yang digunakan meliputi observasi, interview, skala penilaian, daftar cek, inventory, teknik projektif, dan beberapa jenis tes. Yang dimaksud dengan pemahaman diri adalah proses memahami berbagai karakteristik diri. Istilah memahami itu mengandung makna bukan sekedar mengetahui, akan tetapi juga mampu menjelaskan, menilai, menganalisis, bahkan menyintesiskan berbagai karakteristik diri. Hal-hal yang harus dipahami dalam individu. Kenapa kita perlu untuk memahami individu dalam dunia bimbingan dan konseling? Itu karena individu memiliki masalah, latar belakang, potensi, tantangan, dan hal lainnya yang unik atau berciri khas satu dengan yang lain. Lalu, apa saja yang perlu diketahui dari individu? Agar guru bisa memahami individu, setidaknya harus mengetahui data atau perihal berikut. Yang pertama itu identitas diri, yakni meliputi nama, tanggal lahir, alamat atau domisili, nama serta pekerjaan orang tua wali. Terus yang kedua itu kondisi kesehatan. Individu memiliki riwayat penyakit tidak, baik penyakit musiman atau menahun, penyakitnya menular atau tidak, penyakitnya estetis apa tidak. Kemudian bagaimana kemampuan berolahraga individu. Yang ketiga, kecerdasan atau intelligence, kecakapan atau kemampuan individu tersebut terdapat dalam bidang apa? Apakah visual spasial, apakah musikal irama, apakah verbal linguistik atau yang lainnya. Yang keempat, sikap dan minat, bagaimana respon atau reaksi individu terhadap tindakan atau rangsangan yang diberikan. Kemudian sejauh mana minatnya terhadap sesuatu. Yang kelima, watak atau temperamen, apakah dia pemarah, pemalu, pendiam, periang, labil, atau sudah stabil. Yang keenam, aspirasi, bagaimana keinginan melanjutkan sekolah atau kuliah dan berkarir, apa kecenderungan pilihan politik, mazhab agama, dan tatanan sosial. Yang ketujuh, aktivitas sosial, bagaimana kehidupan dia bertetangga, bermasyarakat, apakah dia mengikuti kegiatan organisasi, dan apakah dia cenderung introvert atau extrovert. Itu juga harus diperhatikan. Yang kedelapan adalah hobi, yakni pengisian waktu luang, apakah dia mengoleksi barang dan memelihara hewan, atau apakah ia suka berkarya dan memperbaiki sesuatu. Yang kesembilan adalah keistimewaan atau keluarbiasaan, apakah individu tergolong anak cibi atau cerdas istimewa, berkebutuhan istimewa, atau apakah ia memiliki kebutuhan khusus. Yang ke-10, latar belakang keluarga, apakah orang tuanya utuh dan akur, maksudnya tidak broken home, bagaimana respon orang tua dan saudara kandung terhadap dirinya. Kemudian teknik memahami individu. Dalam banyak kasus itu terdapat orang dekat tidak mampu memahami satu orang di sekitarnya. Bahkan orang tua sendiri seringkali tidak mampu memahami satu orang anaknya. Begitu pula sebaliknya, seorang anak tidak mampu memahami ibu ataupun ayahnya mereka dengan baik. Hal tersebut akan berakibat fatal
Komunikasi tidak akan bisa berjalan semestinya, sehingga bila berlarut-larut akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Memahami individu dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menaksir, menilai atau memperkirakan keadaan satu orang dengan cara khusus supaya dapat diketahui potensi, karakter, dan masalah yang sedang dihadapi. Dengan begitu, maka proses memahami individu tidak boleh dilakukan dengan cara memperkirakan atau menduga-duga. Harus ada dasar dari data yang terpercaya dan kuat atau valid. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan pemahaman individu. Yang pertama, konselor semakin mampu menerima keadaan individu seperti apa adanya dan sekaligus keberadaan siswa, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan. Jadi jika konselor sudah memahami individu, itu konselor akan mampu untuk menerima keadaan individu dari segi kelebihan maupun kekurangan. Kemudian yang kedua, konselor juga jika sudah memahami individu, konselor mampu untuk memperlakukan individu tersebut sebagaimana mestinya, dalam arti lain mampu memberikan bantuan seperti yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, konselor juga terhindar dari gangguan komunikasi sehingga mampu menciptakan relasi yang semakin baik. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.